ini berdurasi 98 menit dan diproduksi oleh D Company dan Umbara Brothers Film. Biaya produksinya ini mencapai 5 miliar rupiah. Dan mantapnya lagi, filem ini mencapai 2 juta penonton lebih selama penayangannya di bioskop. Filem ini lokasi syutingnya yaitu di Wisata Mini Niagara, Desa Sukanegara, Jonggol, Bogor. Menariknya filem ini lagi adalah ada waria yang bertaubat setelah menonton filem ini, saking menakutkannya siksa neraka itu. Kemudian untuk pemain filem Siksa Neraka ada 6 pemain utama, yaitu Safia Ratu Sofia sebagai Tias, Isya Alfaruq Putra Sigit sebagai Fajar, Aryo Wahab sebagai Ustaz Syakir, Naila Deni Purnama sebagai Azizah, Ricky Farel Ramadan sebagai Saleh, dan Astrid Nurdin sebagai Rika. Dan ada beberapa pemain pendukung lainnya. Setelah melakukan hasil penelitian berhari-hari, akhirnya saya menemukan ada 147 pesan dakwah dalam filem Siksa Neraka yang terangkum dalam 46 scene. Masing-masing dari mereka 51 pesan dakwah tergolong ke dalam pesan akidah yang membahas tentang surga, siksa neraka, rasa takut pada hantu, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Asr. Kemudian 47 pesan dakwah tergolong ke dalam pesan syariah yang membahas tentang tata cara pengurusan jenazah, ibadah salat, aurat perempuan, bersedekah, azan, serta hutang orang yang meninggal. Kemudian terakhir yang tergolong ke dalam pesan hukum akhlak ada 49 pesan yang di dalamnya berisi tentang salam, berjabat tangan, adab membaca Quran, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab sesama muslim, sifat jujur, adab berdoa dan memohon ampunan Allah, serta adab di kamar mandi. Biar tidak penasaran, langsung saja kita lihat cuplikan-cuplikannya. Nah, ini sambil saya jelaskan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini pesan akidah. Sudah saya potong-potong, dan ini pertama menjelaskan scene yang menjelaskan tentang surga. Nah, di surga tadi sebentar, mohon maaf ada kendala teknis. Jadi di bagian Ustaz Syakir menjelaskan surga tadi, surga itu digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan. Dan di pembahasannya saya cantumkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa memang di surga itu dia penuh dengan kenikmatan. Jadi filem ini dibuat memang berdasarkan riset. Nah, itu ada di surah Al-Luqman ayat 8. Apa kata Allah? Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan saleh, bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Dan di hadis yang lain dikatakan pula bahwa kenikmatan di surga tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di dunia. Kemudian lanjut ke scene yang menjelaskan, yang memperlihatkan siksa neraka. Bisa dilihat, neraka penuh dengan siksaan, teman-teman. Di sana panas, berapi-api, tempat yang gelap. Nah, ini bisa. Dan di situ yang menyiksanya adalah malaikat yang sangat kasar. Dalam filem ini digambarkan sebagai sosok berjubah hitam. Ini juga beberapa jenis siksaan yang ada di neraka yang ditampilkan dalam filem Siksa Neraka. Nah, itu dia marah-marah kepada ibunya sehingga lidahnya dipotong, teman-teman semuanya. Kemudian mata ditusuk dengan besi. Kalau kita lihat dalam filem ini, si Fajar ini dia suka memandang aurat perempuan. Dia juga suka ke tempat-tempat hiburan malam. Kemudian ini dilempar ke jurang neraka. Tubuhnya yang sudah hancur bersatu kembali. Ini juga selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran bahwa kesakitan di neraka berulang-ulang. Setelah hancur dijadikan satu lagi. Nah, dan minuman di neraka itu jangan disangka enak, api yang panas dipaksa untuk kita minum. Ini adalah hukuman bagi
Lidahnya juga dipaku karena dia memfitnah temannya sekaligus dia suka menyanyi padahal sudah dilarang. Ini ada orang yang menggantung dirinya berulang kali karena dia membunuh dirinya sendiri. Kalau ini pesan dakwahnya lebih ke narasi. Jadi dia menyampaikan bahwa siksaan di neraka berasal dari kesalahan diri sendiri. Nah, jadi sebagai sesama muslim kita juga harus mengingatkan agar mereka tidak melakukan dosa dan terhindar dari api neraka. Ini beberapa contoh hal yang membuktikan bahwa Ustaz Syakir mengingatkan anaknya. Kemudian di poin ketiga ada rasa takut akan hantu. Nah, ini kemudian ada surah Al-Ikhlas. Nah, dalam surah Al-Ikhlas tadi, di situ nanti kalau kita lihat dari makna denotatif, memang makna denotatif sudah arti aslinya. Mungkin teman-teman semua sudah membaca, namun dia juga tersirat makna konotatif untuk mengesahkan Allah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Kemudian di sini juga memang tidak ditampilkan dalam scene yang membahas aurat perempuan, tapi bisa kita lihat saat di dalam rumah mereka tidak memakai jilbab, saat keluar mereka memakai jilbab. Dan saat bersalaman perempuan ini mengaturkan kedua tangan. Ini pesan dakwahnya adalah jangan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kemudian di sini ada juga scene-scene yang memperlihatkan tentang sedekah. Nah, dibilang azan maghrib, berarti azan itu kalau sudah masuk waktu sholat, azan. Untuk lafal lengkapnya ada juga di scene yang lain. Kemudian terkait hutang orang yang meninggal. Jadi ini Pak Harjo ini punya hutang. Anaknya Pak Ustaz Syakir ini punya hutang sama Pak Harjo. Jadi kalau orang sudah meninggal, datanglah ke ahli warisnya untuk memberitahu ada hutang agar dilunaskan, agar mayat pun bisa dengan mudah melalui tahap selanjutnya di alam kubur. Kemudian ini pesan hukum akhlak tentang mengucapkan salam. Ada banyak sekali scene yang menampilkan orang menjawab dan memberi salam. Kita percepat bisa? Bisa, Pak. Nah, kemudian ada yang lain-lainnya juga. Ini ada sifat jujur. Ini ada juga waktu takut hantu dibilang astagfirullah. Astagfirullah itu istighfar untuk memohon ampunan kepada Allah. Mungkin hanya itu beberapa scene yang sudah saya golong-golongkan ke dalam pesan-pesan tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kesimpulan dari hasil penelitian saya adalah ada 147 pesan dakwah dalam 46 scene dalam filem Siksa Neraka, 51-nya termasuk ke dalam pesan akidah, 47-nya pesan syariah, dan 49-nya tergolong ke dalam pesan hukum akhlak. Kemudian terkait 4 tahapan penyampaian pesan dakwah, saya menyimpulkan bahwa tahapan penanaman nilai dan membangkitkan kesadaran dominan ditunjukkan oleh Ustaz Syakir, sedangkan tahapan menerapkan nilai dan melestarikan dalam kehidupan ditunjukkan oleh tokoh Tias, Ustaz Syakir, dan Rika. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Nurmalina yang sudah mempresentasikan seluruh daripada
rangkaian penelitiannya di seminar ini yang sidang hasil pada hari yang berbahagia ini, yang sudah kita lihat beberapa penyampaian tentang analisis tentang film neraka ini. Maka untuk itu kita lanjutkan kepada sesi yang kedua, yaitu penelaahan atau pengujian yang akan memberikan beberapa masukan dan pesan-pesan yang untuk mengkoreksi dan untuk memberikan beberapa tanggapan. Maka untuk itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Dimas. Silakan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Adi Muana dan Pak Muhammad Ali serta Nur Maulina yang berbahagia, seluruh peserta yang hadir. Nur Maulina, saya mau tanya satu saja. Setelah coba buka halaman 41 di hasil ya. 41 itu kan tabel 4.3 analisis makna denotatif dan konotatif dalam SIN 241403. Oke. Berikutnya di halaman 44 itu ada tabel 4.4 pesan verbal dan non verbal dalam SIN 423 sampai 5.00. Itu maksudnya kayak mana ya? Ini begini Pak maksudnya. Ini pesan verbalnya dulu, baru analisisnya, gitu? Iya, begini. Oh Pak. gitu. Boleh saya? Boleh. Jadi kita mulai di halaman 39 saja dulu Pak. Jadi saya mulainya kan per scene gitu. Saya kelompokkan, dari menit 24.41 sampai menit 4.03 di situ ada scene yang memang mengandung pesan dakwah. Tapi kan kalau saya fokusnya di scene, jadi harus saya screenshot semua scene-nya dulu. Saya lihat dulu pesan verbalnya apa dan non verbalnya apa di setiap shootnya. Kemudian dari sana baru saya bisa ambil yang mana yang termasuk ke dalam pesan dakwahnya. Kalau yang gitu-gitu tuh kafir, gitu kira-kira gitu. Saya jawab Pak. Jadi saya rasa yang saya tulis ini memang sudah makna konotatifnya, karena pada makna denotatif saya menjelaskan seperti apa memang arti dari tanda ini. Memang tidak banyak yang berubah karena ini teks yang ayat ini, tapi di makna konotatif ada di scene berikutnya kan, gitu kan? maksud saya tadi ini kan makna konotatifnya Bapak bilang
dia harus memang ada di sin lainnya, ada maksudnya. Yang bagaimana saya jelaskan, makna konotatif ini saya tulis makna konotatif ini memang sudah saya menonton berulang kali, sudah tamat filmnya saya nonton berulang kali, makanya saya bisa mengambil kesimpulan makna konotatif ini. Bukan di scene itu. Di scene ini saya menjelaskan makna konotatif dari tanda ini, tanda yang muncul ini. Tanda yang muncul ini yang pesan akidahnya, bukan? Iya. Kenapa saya buat terpisah-pisah seperti ini? Karena kadang di scene itu kan ada banyak shot. Per shot-shotnya itu beda lagi. Ada yang tergolong ke pesan akidah. Nanti kemudian ini tergolong ke pesan syariah. Waktu dibilang saleh azan maghrib. Maksudnya satu tanda saya kasih makna denotatif, saya kasih makna konotatif lagi. Gini, kalau saya tetap berpandangan, tapi nanti silakan diskusikan dengan pembimbing ya. Harus di scene itu, tafsirnya itu di scene itu, nggak boleh tafsir ke scene lain. Oke, misalnya gini, kita lihat di pesan akidah ini di nomor 1 terus ya. Misalnya soal cerita kafir ini, pesan akidah soal kafir, An-Nisa ayat 50. Di denotatifnya is okay. Di konotatifnya yang menjadi persoalan. Apakah pertanyaannya itu di sin 241 403 itu konotatifnya seperti ini, rasanya enggak gitu. Seperti yang kamu jabarkan ini, rasanya enggak. Karena konotatif itu kan ya seperti yang kamu jelaskan tadi kan, itu kan idiom umum saja. Dianggap kebenaran oleh masyarakat kita, yang berkembang di masyarakat kita. Ini kayaknya coba kamu ulang lagi filmnya, kamu nonton lagi, di scene itu saja tafsirnya. Jangan nunggu scene depannya atau nunggu scene sebelumnya, gitu ya. Tapi nanti teknisnya silakan diskusi ke pembimbing ya. Saya tidak menunggu scene selanjutnya, tapi saya sudah menonton dan saya rasa ini makna konotatif. Tapi ini kan, ini Pak, di halaman 39, ini yang dia itu cuma ditampilkan teks begitu untuk Betul, di awal. maksud saya gini, contoh nih ya, kamu tulis di sini, rasa sakit di neraka akan dirasakan berulang kali karena setiap kali kulitnya dalam tanda kurung anggota tubuh maupun hancur siksaan dan seterusnya. Itu tentang konotatif. Ini ada nggak di scene itu? Nggak ada, tapi Itu di situ masalahnya. Tunggu dulu. Masalah ayat itu kan kamu tafsir, ya kan? Kita kan semiotika, bukan tafsir ayat. Ya kan? Di scene situ ada nggak cerita tentang ini? Kalaupun nggak ada ceritanya, ada nggak gambarannya gitu? Kan bisa simbol-simbol kalau film kan, apa kayak yang dipakai di scene itu gitu. Contoh yang paling sederhana, misalnya nih, contoh yang paling sederhana gini, ada film penelitian yang satu rating sama kamu, ada film Three Idiots, sama juga, Roland Barthes juga. Di situ disebutkan di salah satu scene-nya bahwa ada adegan dia nggak mau bawa orang tua temannya tabrakan di jalan karena di jalan lagi rame, dengan asumsinya itu macet. Padahal nggak macet. Itu kan asumsi dia, itulah yang semiotikanya film itu. Disitulah letak konotatifnya. Jadi kita boleh tafsir konotatif ini bukan tafsir bebas, tafsir di scene itu saja. Bahwa misalnya nanti ada, misalnya kamu nonton filmnya, ini kan kita nggak nonton filmnya juga kan, kamu nonton filmnya, ini ada ilustrasinya begini. Ini kamu tafsir sebagai konotatif, bahwa misalnya ketika dialog ini terjadi di scene akidah ini, ada suasana hening, ada apa, itu yang tafsirnya. Tafsir itu yang kemudian yang bisa mendukung ini kamu nih, rasa sakit di neraka dirasakan berulang kali dan sebagainya. Bukan dari tafsir ayat. Paham kan ya? Yang dimunculkan di scene tadi. Kita tafsirnya yang di situ, yang di filmnya. Gitu. Dah, satu ya. Itu yang pertama. Yang lain-lainnya gitu juga deh. Yang masukan saya. Kalau soal pembahasan hasil ini, nggak usah dipisah-pisah lagi.
menurut saya ya, yang pesan akidah syariah akhlak itu kita udah pecah-pecah di depan tuh. Kamu mecahnya detail lagi. Ya kan? Tidak perlu lagi kita pecah-pecah begini. Disatukan. Menurut saya disatukan aja secara umum bahwa dalam film ini ada 3 pesan. Yang kayak kamu dijelaskan di akhir tadi itulah. Udah cakep tadi tuh. Ada sekian pesan akidah, ada sekian, kan gitu-gitu tadi tuh. Itu udah cakep. Jangan dibelah-belah lagi. Kalau dibelah-belah lagi Tambah banyak. tambah banyak nih. Ya. Saya Dirangkumkan. Nah, seperti yang kamu bilang di kesimpulan tadi itulah, kira-kira gitu. Oke. Saya pikir itu Pak Ali masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Riyadi yang memberikan penajaman terhadap tafsiran ya, analisis terhadap film, yaitu beberapa hal sudah dicatat tadi, khususnya terhadap apa yang ditampilkan saja di scene tadi diterjemahkan, ditafsirkan, jangan di luarnya. Nanti dimaksudkan bahwa ada penambahan ya, walaupun yang kita dengar bagus kan, itu ya disesuaikan. Oke. Baik, sekarang kita beri kesempatan kepada Ibu Pembimbing Dr. Ade Mohana untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa dan segalanya lah. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Ali, sedikit saja ya. Ya, siap. Tapi itu nanti kalaupun kamu misalnya pembahasan tadi ya, pembahasan yang besar-besar itu dan kamu buang ya, itu masukin di jurnal. Jadi kalau dibuang nanti sayang, kalau kamu buang nanti waktu masuk jurnal susah lagi nyari untuk pembahasan penelitiannya. Jadi kalaupun nanti mau digabungkan, ya itu jangan dibuang. Yang kedua, saya apresiasi kamu udah seperti menulis disertasi di bawah ini. Detail lagi. Detail, kerjanya serius, ya kan? Saya apresiasi itu. Semangat ya, kita sidang bentar lagi ya. Aja Pak Ali, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Ade Mohana yang memberikan apresiasi terhadap proses penyelesaian skripsi hampir mendekati kepada tesis S2 ya kan. Tesis ini disertasi. Itulah Sama. ini skripsi seperti Rasa disertasi. seperti tesis ya. Disertasi Pak. Disertasi. Oh, di atasnya lagi. Tesisku lebih tipis. malah. Di atas S2-nya lagi. Jadi ini merupakan satu ada kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa ya. Baik, dari masukan-masukan silakan Bu Penelaa memberikan beberapa penilaian terhadap. Saya Udah? Maka kita sekarang masuki pada sesi yang ketiga, yaitu kesimpulan. Bagaimana situasi skripsi ini? Maka dari nilai yang terkumpul, maka Anda dilanjutkan untuk tahap skripsi ya, ujian skripsi, sidang skripsi ditentukan dengan memperhatikan beberapa masukan dari Bapak Penelaa. Sementara Bapak Penelaa Subani silakan nanti dijumpai secara tatap muka dalam hal ujian ini. Oke. Demikian dari saya. Mungkin ada kata-kata sambutan, silakan. Kata sambutan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mas Riyadi yang sudah memberikan masukan. Insya Allah akan saya perbaiki Pak. Nanti saya akan bimbingan lagi juga dengan Pak Subhani. Terima kasih untuk Ibu Ade Mohana Sniyanti dan Bapak Muhammad Ali yang sudah membimbing saya sampai sejauh ini. Untuk teman-teman semangat juga. Semoga cepat sempro, cepat sempro, cepat sidang. Amin. Hanya ini yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kita melaksanakan ujian seminar hasil pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.